Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. 300.000 orang, Mas, tanda tangan supaya saya jangan berhenti jadi presiden. Tahu. Tapi saya bilang, daripada bangsa ini pecah dalam pertempuran, darah mengalir karena saya, mendingan saya lengser aja. So we don't base that on political affiliation, but on skill. Pernahkah kalian mendengar nama Gus Dur? Beliau adalah sosok yang bukan hanya dikenal sebagai presiden, tetapi juga sebagai ulama, pembela keadilan, dan simbol pluralisme di Indonesia. Dalam kisah ini, kita akan menjelajahi perjalanan hidup Abdurrahman Wahid atau yang lebih akrab dipanggil Gus Dur, seorang tokoh besar yang meninggalkan jejak mendalam di hati rakyat Indonesia. Abdurrahman Wahid adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah Indonesia. Lahir pada 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur, Gus Dur merupakan anak pertama dari pasangan Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama pertama Republik Indonesia, dan Nyai Haji Soleha. Sejak kecil, Gus Dur tumbuh dalam lingkungan keluarga pesantren yang kental dengan nilai-nilai keislaman dan perjuangan. Gus Dur mengawali pendidikan formalnya di SD Kris, kemudian melanjutkan ke SMP di Jakarta. Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya di pesantren Tegalrejo Magelang dan pesantren Tambak Beras Jombang. Kecintaannya pada ilmu pengetahuan membawanya melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar Kairo dan Universitas Baghdad di Irak. Selama di luar negeri Gus Dur banyak terpapar pada pemikiran modern, pluralisme, dan demokrasi. Hendaknya Anda dapat menahan kekerasan karena perjuangan untuk menegakkan demokrasi membutuhkan keadilan dari kita semua. Making Indonesia unified again. Look at Ambon. The Christians and the Muslims massacred each other. It's crazy. I don't want this to happen here in Bali because the Balinese Hindus, for me, are the same like the Muslims of Java or Sumatra. We have to respect all religions. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi pandangannya dalam melihat Islam sebagai agama yang damai dan relevan dengan tantangan zaman. Pada tahun 1984, Gus Dur terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Di bawah kepemimpinannya NU mengalami transformasi besar dengan kembali ke Kitah 1926, yakni sebagai organisasi sosial keagamaan yang tidak terafiliasi dengan politik praktis. Gus Dur juga dikenal sebagai pembela kaum marginal, termasuk kelompok minoritas yang sering mengalami diskriminasi. Gus Dur diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia keempat pada 20 Oktober 1999, menggantikan B.J. Habibie. Masa pemerintahannya diwarnai dengan berbagai pembaharuan, termasuk reformasi di bidang hukum, politik, dan HAM. Namun, pemerintahannya juga menghadapi tantangan besar seperti konflik internal politik dan krisis ekonomi. Kedua, memecahkan masalah yang sangat berat, masalah pangan dan ekonomi. Meskipun hanya menjabat selama 21 bulan, Gus Dur meninggalkan warisan penting, terutama dalam memperjuangkan pluralisme dan toleransi beragama. Maka tak berlebihan jika cucu pendiri NU ini mendapat gelar Bapak Tionghoa Indonesia. Pada masa kepemimpinan Gus Dur, terjadi dinamika politik yang sangat kompleks. Salah satu peristiwa paling dramatis adalah pemakzulan atau kudeta politik yang dialaminya pada tahun 2001. Konflik antara Presiden dan DPR semakin memanas akibat sejumlah kebijakan kontroversial yang dianggap tidak populer oleh kalangan politisi.
Ketegangan memuncak ketika Gus Dur mengeluarkan dekret presiden pada 23 Juli 2001 yang membubarkan DPR dan MPR serta menyerukan pembentukan lembaga sementara. Dekret tersebut memicu reaksi keras dari berbagai pihak yang tidak mendukung langkah tersebut. Demonstrasi besar-besaran terjadi baik yang mendukung maupun menentang Gus Dur. Mereka merasa dirinya benar, ya sudah. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini. Di tengah situasi panas, Gus Dur tetap menunjukkan sikap uniknya dalam sebuah momen yang diingat oleh banyak orang, khususnya para warga santri Nahdlatul Ulama. Suami dari Sinta Nuria ini pernah tampil di Istana Negara hanya dengan menggunakan celana pendek. Ia meminta para demonstran yang pro Gus Dur untuk pulang dan tidak membuat kericuan. Sikap ini mencerminkan kepribadiannya yang santai namun tetap penuh dengan pesan moral. Saya akan kembali meneruskan perjuangan menegakkan demokrasi secara moral. Akhirnya, sidang istimewa MPR memutuskan untuk mencabut mandat Gus Dur sebagai presiden. Posisi presiden kemudian diserahkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Meski begitu ya, Gus Dur tetap dikenang sebagai pemimpin yang berani mengambil resiko demi prinsip-prinsipnya. Tidak hanya serius ya, Gus Dur juga dikenal sebagai pribadi yang humoris. Humor-humornya seringkali mengandung kritik sosial yang tajam, namun dibalut dalam kehangatan kehidupan pribadinya juga sederhana. Contoh guyonan yang terus melekat di hati masyarakat adalah, "Gitu aja kok repot." Apa Gus Dur yakin masyarakat masih percaya sama Gus Dur? Loh, bagaimana nih? Setelah wafat pada 30 Desember 2009, pria yang mempunyai 4 orang anak ini tetap dikenang sebagai bapak pluralisme Indonesia. Pemikirannya terus menginspirasi generasi muda, terutama dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan damai. Makamnya di Komplek Pesantren Tebu Ireng, Jombang, menjadi salah satu destinasi ziarah yang ramai dikunjungi hingga kini. Perjalanan hidup Gus Dur adalah cerminan seorang pemimpin yang berani melawan arus demi kebenaran. Ia adalah sosok yang tidak hanya memimpin dengan kebijakan, tetapi juga dengan hati. Dalam setiap langkahnya, Gus Dur menunjukkan bahwa perbedaan adalah kekayaan yang harus dirawat dan dijaga. Gus Dur bukan hanya seorang tokoh, melainkan juga simbol perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Salam Jas Merah. Lebih dulu tanyalah, apa yang harus diperbuat bangsa kita? Bangsa kita ini paling kaya di dunia, kok jadi paling melarat sekarang? Artinya? Karena korupsi dibiarkan, tidak ditindak.